Enaknya jadi mereka, ada aja aku bisa kayak mereka lagi. Sekarang, aku cuma bisa ngeliat mereka bahagia, bisa ketawa, main. Tapi aku harus bertahan, demi ayah dan bunda. Ini adalah kisah seorang gadis bernama Tifa. Dulu, hidupnya terasa sempurna. Ia ceria, berbakat, dan dicintai banyak orang. Namun, waktu berkata lain. Sejak divonis mengidap leukemia stadium akhir, hidupnya berubah. Hari-harinya penuhi rasa sakit, tetapi juga harapan. Tifa, cepat, ayo nanti kamu terlambat. Iya bunda, sebentar. Kok kepala aku pusing banget ya? Tifa, kamu kenapa sayang? Nggak tahu bunda, kepala aku pusing banget. Tifa? Pak, Ibu, kami sudah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Gimana hasilnya, Dok? Mohon maaf, anak Bapak dan Ibu menderita penyakit leukemia. Hah? Leukemia? Apa masih bisa disembuhin, Dok? Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Namun, ini sudah stadium akhir. Saya permisi dulu ya, Bapak, Ibu. Baik, Dok. Bunda, aku di mana? Kamu di rumah sakit, nak. Bunda, kenapa aku sedih gitu? Kamu yang sabar ya, Nak. Kata dokter, kamu kena leukemia stadium akhir. Ayah bohong kan? Gak mungkin. Bunda bohong kan? Enggak, nak, kamu harus kuat. Kenapa harus aku bunda? Kenapa harus aku ayah? Tifa, ayo nak minum obat dulu sebelum berangkat. Aku bunda. Kau jadi minum ya? Bunda, tapi Tifa mau sekolah ya, soalnya udah 2 minggu gak sekolah. Boleh gak bunda sama ayah? Boleh, malah bagus. Tapi jangan capek ya. Oke ayah. Tifa, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, Laras. Ayo duduk sini. Oke. Kamu gimana? Udah enakan? Udah mendingan sih daripada sebelumnya. Kantinan di situ emang kamu udah makan pedas. Apa banget? Iya, Pas banget pedesnya. bentar deh. Itu si Tifa ngapain sih hari ini sekolah? Serius? Bukannya bakal lama di rumah? Kan katanya sakit parah. Iya, tapi kok maksa banget ya? Atau jangan-jangan biar kita kasihanin? Bisa jadi. Ayo kita samperin aja. Ayo. Masih aja sekolah, nggak capek apa sakit terus? Iya, istirahat di rumah aja nggak sih? Atau biar jadi pusat perhatian? Tahu no, pucet kayak merek hidup. Mending pulang aja nggak sih? Wah, gitu aja dengan gini lebay. Dasar lemah. Tifa! Kamu kenapa? Aku capek Laras. Apa aku tetap menunggu Tifa? Pasti kamu bisa. Tapi aku takut. Aku juga capek. Tapi Hari ini, sepulang sekolah, Tifa dan teman-temannya memiliki jadwal untuk ekskul seni. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Hari ini kalian gimana belajarnya tadi? Kebetulan Ibu ada informasi. Nanti bakal ada lomba melukis internasional. nanti kesesatan banget Mbak. Iya, kira-kira siapa yang mau ikut kalian? Tifa Ibu. Sesampainya di rumah, Tifa langsung bercerita bagaimana kegiatannya selama di sekolah hari ini kepada ayah dan bunda.
Dan Tifa juga meminta izin kepada ayah dan bunda untuk mengikuti lomba melukis internasional. Kamu sekolahnya gimana hari ini? Seru sih, Bun. Oh iya, tadi di sekolah itu dikabarin kalau misalnya ada perlombaan di internasional tentang melukis. Kira-kira Tifa boleh nggak ayah bunda buat ikut lomba itu? Kamu yakin sayang? Yakin bunda, karena itu salah satu impian aku. Kalau gitu, lakukan yang terbaik ya nak. Oke ayah. Setelah mendapatkan izin dari ayah dan bunda, Tifa berusaha keras untuk bisa mendapatkan juara pada perlombaan tersebut. Aku harus berjuang demi mimpi ini dan pastinya demi ayah bunda. Setelah beberapa minggu Tifa menunggu pengumuman, sampai pada akhirnya Ayah bunda, Tifa punya kabar baik. Aku lolos seleksi melukis internasional. Ayah bunda, ini bener-bener yang aku idam-idamkan banget. Alhamdulillah. Oh serius nak? Serius bunda? Wah, ayah dan bunda bangga banget sama kamu nak. aku harus sehat biar aku bisa berangkat ke luar negeri nanti. Tiba saat dimana Tifa harus berangkat ke luar negeri. Tapi Bunda, ayahku kepala Tifa sakit ya. Tifa, kamu kenapa nak? Tifa, Aku nggak apa-apa kok bunda, ayah. Tifa, kamu nggak boleh pergi. kamu yakin? Aku yakin bunda ya, karena ini salah satu impian aku. Izinin aku buat pergi ya. Oke, kita berangkat. Makasih ayah, makasih bunda. Iya. Tifa, ayo kita berangkat. Ayo Laras. Dari aku di sana ya Laras, semoga aku bisa juara. Aku di sana yang semangat ya, jangan lupa kabarin aku. Oke. Laras, bunda, ayah, ibu, doain aku di sana ya, semoga aku bisa juara. Semangat ya sayang. Makasih bunda. Nah, ini pasti doakan yang terbaik buat kamu nak. Semangat ya. Makasih ayah. Iya. Ibu, saya titip Tifa ya. Iya ibu, pasti. Tifa, kamu yang semangat ya. Makasih Laras. Tifa telah kembali pulang dengan membawa kabar. Aku berhasil. Gimana ya? Tifa kok nggak datang-datang? Bunda, ayah, Tifa juara! Nah, itu Tifa. Tifa! Tuh kan, ayah yakin kamu pasti hebat nak. Oh, kalau kita nggak bawa kamu. Makasih ayah, makasih bunda. Aku masih di sini, masih bertahan, berusaha, dan masih bermimpi. Semua ini karena dukungan dan cinta mereka. Tanpa mereka, mungkin aku gak akan bisa kuat sampai saat ini. Terima kasih atas semua hal yang telah kalian berikan untukku. Terima kasih ayah, bunda, karena kalian, aku masih bisa bertahan sampai saat ini. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terkadang, jalan yang kita lalui terasa begitu berat, penuh rintangan, dan bahkan membuat kita ingin menyerah. Ada saat dimana kita merasa sendiri, seolah tidak ada yang memahami apa yang kita rasakan. Namun, di balik semua itu, selalu ada makna yang tersembunyi. Ada pelajaran yang perlahan membentuk kita menjadi lebih kuat. Kisah Tifa mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari keterbatasan itulah lahir kekuatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita sadari. Dalam diamnya, dalam perjuangannya, Tifa menunjukkan bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, selama kita masih mau percaya dan berusaha. Cinta dari keluarga, dukungan dari orang-orang terdekat, serta keyakinan dalam diri sendiri menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. Meskipun dunia terkadang terasa tidak adil, Tifa tidak berhenti melangkah. Ia memilih untuk bangkit, mencoba lagi, dan terus melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh keberanian. Kita semua mungkin pernah berada di posisi Tifa,
merasa lemah, takut, dan ragu. Namun, seperti Tifa, kita juga memiliki pilihan, apakah kita akan berhenti di tengah jalan atau terus melangkah meski perlahan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Hari ini, melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa harapan selalu ada, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Maka, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita ambil hari ini. Jangan pernah menyerah hanya karena keadaan tidak sesuai dengan keinginan. Karena bisa jadi, dari langkah kecil itulah akan tercipta perubahan besar di masa depan. Seperti Tifa, mari kita belajar untuk menerima, memahami, dan terus berjuang. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa mudah jalan yang kita lalui, melainkan tentang seberapa kuat kita bertahan dan seberapa besar kita percaya pada harapan. Dan ingatlah bahwa setiap keterbatasan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kekuatan.